Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita main jauh ke Jakarta Utara untuk datangin salah satu dealer yang khusus ngejual skutik premium dan juga Vespa-matic bekas. Kira-kira kita akan nemuin Vespa-matic apa aja? Mending langsung kita masuk ke dalam untuk kita lihat-lihat. Tapi sebelumnya, jangan lupa dong untuk kalian subscribe dulu channel YouTube Prasbook Otomotif. Oke, let's go! Nah teman-teman, sebelum kita ngecek nih ada apa aja barang di The Scooter Maniacs ini, kita ngobrol dulu sama ownernya nih, yaitu Ko Erwin. Ko Erwin sehat ya? Sehat, ya. Ko Erwin, sekarang kita harus sehat nih karena menjaga protokol. Iya. Betul-betul. Ko, ini kan Scooter Maniacs ini lokasinya di utara. Iya. Tapi sebenarnya target pasarnya berarti lumayan luas ya, Ko ya? Kita luas, bisa ke utara, bisa ke banyakan langganan saya malah dari daerah Tangerang. Dari Bekasi juga banyak yang datang juga dari Bekasi. Oke, dan memang kita pantau-pantau yang dealer khusus ngejual Vespa-matic atau motor-motor skutik kelas yang premium memang agak jarang nih Ko ya? Ya, betul, agak jarang yang cukup khusus ya gitu. Khusus. Iya. Makanya mungkin teman-teman kalau nyari Vespa-matic daerah utara mungkin bisa main ke sini nih. Tapi sebelumnya gue mau nanya-nanya dulu, yang dijual sama Scooter Maniacs ini kelas motornya apa aja nih? Sebenarnya sih motor kita sih kebanyakan sih Vespa. Kita niatnya lebih banyak ke Vespa Matic dan skuter-skuter yang kelasnya 250 cc ke atas lah, kurang lebih sih. Tapi kadang-kadang ada juga seperti yang EDV, kadang-kadang kalau dari tukar tambah kita suka terima juga. Gitu. Oh gitu, Iya. berarti tukar tambah sama motor jenis apapun bisa kok ya? Iya, jenis apapun. Ya. Siap. Nah terus untuk di awal tahun ini nih kok, kira-kira lagi ada promo apa nih? Kalau promo kita setiap bulan berganti-ganti ya, nanti cek aja dari kita punya Instagram. Oke. Tapi untuk saat ini setiap pembelian motor kita dapat gantungan kunci. Ya untuk promonya nanti kita cek aja. Setiap bulan akan berubah. Ya. Oke, terus kira-kira ada garansi nggak nih kok kalau beli, mungkin garansi surat-surat kah atau kira-kira buyback garansi gitu ada nggak? Ada. Kita kalau untuk surat-surat kita garansiin untuk keabsahan BPKB dan SNK-nya. Untuk buyback ya kita pasti beli kembali lah. Kan barang dari yang kita jual pasti kita berani beli kembali gitu. Siap. Mungkin suatu saat bosen atau betul, kalau kita ingin tukar lagi di sini. Iya. Oke. Nah, terus kok kalau untuk pembayaran ini kok pastinya bisa cash dong ya? Ya pasti cash. Terus kalau untuk kredit kira-kira bisa pakai leasing apa aja tuh? Kalau kredit kita bisa via Adira atau kebanyakan kita di sini sih pakai beli-beli in store sih biasanya. Oh, beli-beli in store yang bisa pakai kartu kredit itu ya? Iya, biasa kita pakai itu sih. Lebih banyak pakai itu. Oke. Dan DP minimalnya berapa tuh biasanya kok? Kalau beli in store tergantung limit kartu kreditnya. Mau pakai berapa pun juga terserah. Bebas. Siap. Kalau dari Adira leasing? Kalau Adira sih 30-50%. Oh, DP-nya ya. Iya. Oke, siap-siap. Tapi memang paling enak beli motor hobi itu pakai uang cash lah kali kok ya. Iya, betul. Paling enak tuh. Siap. Dan terus nih kok, kalau untuk teman-teman pada datang ke sini walk in, alamatnya di mana nih kok dealernya? Alamat kita di Ruko Sentro Metro Broadway, Blok A9, Peak Jakarta Utara. Posisinya kita satu komplek ruko dengan Kentucky Fried Chicken KFC Peak. Oke, nanti langsung datang ke sini. Lumayan comfy tempatnya, mungkin kalau mau nongkrong-nongkrong sambil lihat-lihat Vespa bisa banget di sini nih. Boleh. Sama yang tadi kau bilang, Instagramnya di mana nih kok supaya teman-teman bisa ngeliat promo dan update-nya nih? Kita di @the_scooter_maniacs. The_scooter dan _maniacs ya. Iya. Nanti di follow dan juga jangan lupa tuh di situ bisa lihat semua update stoknya dan juga harganya juga lengkap di situ ada kok ya. Lengkap semua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kok atas informasinya. Sekarang gua mau izin nih untuk ngecek-ngecek Boleh, apa aja ya. silakan lihat aja. Nah, teman-teman, rekomendasi motor pertama di The Scooter Maniacs ini, di samping kanan gue udah ada Vespa GTS 300. Tapi ini adalah edisi tahun 2017 yang berarti satu generasi sebelum yang paling baru yang sekarang dijual sama PT Piaggi Indonesia. Kalau yang sekarang dia pakai embel-embel GTS Super Tech 300 atau GTS Super 300, tapi kalau ini mesinnya masih yang 300 konvensional, belum yang HPE atau High Performance Engine. Tapi ini adalah tahun 2017 yang tampilannya udah banyak dirubah sama owner sebelumnya. Salah satunya lampunya diganti pakai LED nih cuy. LED proyektor kita nyalain ya coba ya. Nih.
lampunya diganti, sekarang jadi tampilannya makin berkelas lagi nih. Apalagi di depan sini udah pakai front rack, di belakang tadi belum pakai front rack, dan juga kelihatannya manis banget. Tapi ini adalah motor dari Malang sana nih, Jawa Timur, platnya N. Dan pajak per tahunnya ternyata hanya di kisaran 2 jutaan untuk pajak wilayah Jawa Timur. Tapi pajaknya gue lihat udah mau habis pajak tahunannya, tepatnya di bulan 2. Jadi kalau kalian beli sekarang mungkin harus langsung diisi pajak per tahunnya. Nanti bisa dibantu urus sama Skuter Maniacs. Dan juga motor tahun 2017 ini ternyata baru running di kisaran 4.600 km. Jadi bukan Vespa yang dipakai untuk harian, dan juga motor ini masih layak banget buat kalian pertimbangkan. Harganya di 98 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang sini untuk kalian lihat unitnya. Tapi menurut gue sih manis banget, apalagi ada fly screen sini, warnanya kuning dan udah banyak yang diubah untuk masalah lampu-lampuannya, jadi kelihatan klasik tapi modern nih. Sebelum kita main ke Vespa lagi, di sebelah kanan sini gue lihat ada Beverly. Kita sini akses dulu bentar ya. Kalau kemarin kita pernah nge-review Piaggio yang Medley, kalau ini adalah kakaknya yang kelasnya lebih tinggi dibanding Liberty dan Medley. Ini adalah Piaggio Beverly 350 yang versi tahun 2014. Secara tampilan memang timeless banget nih motor Italia satu ini. Kalau kalian nggak pengen Vespa, pengennya motor matic yang gayanya juga modern tapi kelihatan retronya, motor ini bisa jadi pertimbangan nih. Mesinnya bertenaga banget, apalagi dia punya karakter berkendara yang beda dibanding Vespa. Karena ini center of gravity-nya lebih baik karena tangkinya disimpan di tengah sini nih. Dan juga kalau kemarin gue nyobain yang Medley sih, sensasi berkendaranya itu asik banget gitu. Mungkin Beverly juga sama dengan tenaga yang lebih bertenaga. Motor ini adalah tahun 2014, pajak per tahunnya ada di kisaran 2 sampai 3 jutaan. Motor ini pajaknya pajak Bogor, Jawa Barat, dan sekarang untuk tahun 2014 berarti udah 7 tahun pemakaian, baru running di kisaran 6.500 km. Jadi bukan motor yang lagi-lagi dipakai harian sama pemilik sebelumnya. Motor ini dijual lebih mahal dibanding GTS 300-nya, tepatnya di 101 juta rupiah, dan masih bisa nego pastinya. Yuk kita balik ke Vespa lagi. Di sini nih banyak deretan Vespa, kita geser ke belakang sedikit ya. Tahan dulu sebelum kita ngebahas motor ini yang spesial banget. Kita bahas dulu GTS yang warna hitam ini. Di sampingnya ada Vespa GTS 150 tahun 2019. Ini adalah versi yang ABS dan mesinnya udah iJet karena versi yang tahun 2019 ya. Kalau mungkin tahun 2017 dia masih 3V. Nanti kita lihat unitnya juga ada yang 3V. Tapi ini spesial banget, masih kelihatan grass-nya. Di depan dia udah pakai front rack yang asli dari Piaggio. Di belakang pun juga pakai back rack dan lengkap ada box-nya nih. Nah, motor ini adalah motor tahun 2019 yang pajaknya pajak DKI Jakarta, Jakarta Selatan tepatnya. Tapi kalau kalian beli sekarang, mungkin bulan April harus langsung ngisi pajak tahunannya karena udah mau masuk ke masa tenggang pajaknya nih. Pajak tahunannya cukup terjangkau, hanya di kisaran 700 ribuan. Dan juga untuk motor tahun 2019, ternyata kilometernya baru running di kisaran 5.500 km. Nah, untuk harganya, motor ini dijual sama The Skuter Maniacs dengan harga yang cukup menarik, yaitu di harga Rp54.500.000 dan masih bisa nego pastinya. 50 jutaan udah dapet GTS yang bekas rasa baru nih, apalagi dengan aksesoris-aksesoris yang mempermanis tampilannya. Sekarang kita geser ke sini nih, ini nih yang spesial banget. Ini adalah Vespa yang modelnya Primavera sebenarnya, tapi ini adalah edisi yang spesial karena ini ada Red Edition. Jadi full merah warnanya, dan juga ini bukan repaintan karena ini edisi yang terbatas dan edisi spesial. Baru keluar di akhir-akhir tahun 2020 kemarin, dan ini statusnya masih new alias belum running 1 km pun, jadi kilometer 0 nih. Dan untuk Primavera yang pasti pakai mesin 150 cc, udah iJet, dan juga pajak tahunannya ada di kisaran 700 sampai 800 ribuan untuk pajak DKI Jakarta. Tapi mungkin kalau kalian beli dari daerah lain nanti pajaknya disesuaikan dengan daerah asal kalian. Langsung isi nama aja, tapi sebelumnya kalian bayar dulu karena motor ini dijual sama The Skuter Maniacs dengan harga Rp66.500.000 aja. Langsung isi nama kalian dan bawa pulang nih Vespa Primavera yang Red Edition. Cantik banget beneran. Lanjut, kalau kalian pengen yang Red Edition tapi nggak pengen semahal Primavera Red ini, kita geser ke sebelahnya, ada LX125 yang menjadi Vespa termurah dan juga cantik nih warna merah gini. Kita geser. Nah ini dia nih, Vespa termurah yang dijual sama The Skuter Maniacs, tapi yang dikasih warna merah dan manis banget nih. Ini adalah Vespa LX125 yang warna merahnya mulus banget, rapih banget repainannya. Joknya pun dikasih cover warna merah, dan juga instrumen clusternya diganti pakai punya Vespa LX125 dari Italia. Jadi di sini ada semacam indikator untuk temperaturnya nih, padahal nggak berfungsi. Jadi kilometernya pun ngikut dari instrumen cluster yang baru dibeli itu. Tapi katanya ini nggak terlalu capek pemakaiannya, jadi sering nongkrong juga, dan
tampilannya masih mulus banget. Dan juga ini adalah Vespa LX 125 yang mesinnya 3V. Jadi mungkin kalau kalian mau upgrade nanti performanya atau mau upgrade supaya nggak gerdek masih bisa banget nih. Dan ini adalah motor dengan pajak dari Jakarta Barat. Pajaknya akan habis tahunannya di bulan 7, jadi masih cukup panjang. Sementara pajak 5 tahunannya di tahun 2023. Pajaknya pun murah, hanya di kisaran 300 ribuan nih. Dan harganya dijual 20 jutaan aja, tepatnya 26.900.000 rupiah. Masih bisa nego tuh. Langsung datang kalau kalian pengen beli Vespa dengan budget yang mungkin terbatas, bisa ngambil LX 125 ini. Kita geser ke sebelahnya. Ini nih, Vespa GTS 150 yang tadi gue bilang mesinnya masih pakai 3V. Tapi ini adalah Vespa yang cantik banget karena udah full custom, full modif, pakai part dari Zelioni. Banyak banget part-part yang diganti dan juga modifannya menurut gue cakep nih. Dan di sini konon dikasih gold foil nih. Jadi ada emas gitu aksen dan katanya emas asli. Cakep banget ya. Dan sok depannya pakai punya Bazooka. Instrumen clusternya pun diganti pakai punya SIP dan lampu depannya pun diganti nih, jadi pakai proyektor gitu. Ini adalah Vespa yang mungkin peruntukannya bukan untuk harian, mungkin buat nongkrong-nongkrong atau buat sekedar pajangan di rumah, tapi dijual dengan harga yang cukup terjangkau. 3V ini dijual dengan harga 76 juta rupiah aja, masih bisa nego pastinya. Kalau untuk urusan kilometernya, motor ini baru running di kisaran 3.900-an kilometer, dan pajak tahunannya cukup terjangkau, yaitu 600 sampai 700 ribuan aja. Nih, kalau kalian nggak pengen punya Vespa yang untuk harian, mungkin buat sekedar sunmori atau sekedar nongkrong-nongkrong, bisa ngambil yang ini nih. Kita geser lagi, ada satu Vespa dan satu motor Eropa dengan roda 3. Kita geser ke belakang ya. Nah, kalau tadi GTS 150 yang versi mesin 3V, ini adalah GTS 150 yang mesinnya udah iJet, alias mesinnya udah lebih halus, lebih nggak gerdek, dan juga kalau dipakai harian lebih enak lah di bawaannya. Motor ini adalah motor yang tahun 2019 dan juga modifannya mungkin dikasih aksesoris minimalis aja sama Vespa yang resmi. Di depan ada front rack, di belakang dikasih back racknya, dan juga di sini ada crash bar yang memanjang dari depan ke belakang sini. Jadi kalau amit-amit kita crash, Vespanya nggak akan terlalu kebeset gitu lah. Motor ini adalah motor yang juga spesial, warnanya cakep, merah Dove gitu. Dan untuk motor yang udah running hampir 2 tahun, berarti tahun 2019 sampai 2021 ini, kilometernya baru running di kisaran 4.900 km. Sementara untuk pajaknya, motor ini adalah motor pajak DKI yang tepatnya Jakarta Selatan. Pajak tahunannya cukup terjangkau, yaitu di kisaran 700 ribuan aja. Dan untuk harganya nih, lumayan oke dijual di pasaran. Motor ini nggak nyampe 50 juta, tepatnya 49.250.000 rupiah. Dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang, langsung kalian cek unitnya ya. Lalu kita geser ke belakangnya, ini dia. Motor Eropa yang roda 3, ini adalah Puzo Metropolis 400i. Ini adalah motor yang tahun 2015, tapi yang versi terbarunya udah dikeluarin tahun 2019 kemarin. Itu adalah Puzo Metropolis yang alur. Ini walaupun lebih tua, tapi tampilannya sebenarnya mirip-mirip aja, dan juga rasanya masih cakep banget, apalagi buat kalian yang kira-kira punya budget lebih, pengen punya koleksi motor roda 3, motor ini cocok banget jadi pertimbangan nih. Motor ini pajaknya pajak Bekasi Kota, dan tahun depan 2022 udah harus ngisi pajak 5 tahunannya. Sementara untuk pajak tahunannya masih ada sekitar 3 atau 4 bulanan lagi. Pajak bulanannya cukup terjangkau untuk sekelas motor yang mewah gini, motor roda 3. Pajak tahunannya hanya di kisaran 2 juta sampai 2,5 jutaan aja. Dan juga motor ini untuk motor tahun 2015 ternyata kilometernya baru running di kisaran 4 ribuan kilometer. Berarti sama pemilik sebelumnya mungkin jarang dipakai nih. Dan motor ini dijual sama The Scooter Maniacs dengan harga 165 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang ke sini kalau kalian pengen nyari motor yang unik, beda sama tetangga, bisa ambil nih Puzo Metropolis 400i ini. Nah, di sini juga ternyata ngejual motor-motor Matic dari kelas Jepangan, tepatnya motor Matic 210cc dari Yamaha, apalagi kalau bukan Yamaha X-Max. Dan sebelahnya juga ada GTS 300. Kita geser dulu ke kiri ya. Nah, sebelum kita ngebahas X-Max-nya ini, karena spesial banget, kita bahas dulu nih singkat soal Vespa GTS Super 300 ini. Tapi kalau depan tadi udah banyak modifannya, kalau ini masih versi yang standaran nih. Kalian ingat kan tadi lampunya udah ganti yang itu, kalau yang ini adalah versi yang standarnya nih. Dan juga masih belum banyak LED-LED-an. Ini masih pakai bohlam biasa, tapi kelihatannya malah klasik banget nih, apalagi cakep warnanya kuning Dove gini. Ini adalah Vespa GTS 300 yang versi tahun 2017. Jadi seangkatan sama yang tadi, tapi kalau yang tadi adalah plat dari Jawa Timur alias Malang, ini platnya plat dari Jakarta Selatan. Pajaknya kurang lebih mirip-mirip ternyata di kisaran 2 jutaan, tapi kilometernya jauh lebih rendah. Ini kilometernya baru di kisaran 2000-an kilometer. Dan juga harganya ternyata lebih murah dibanding yang tadi, yang kuning glossy gitu. Ini lebih murah sekitar 6 jutaan, tepatnya di 92 juta rupiah, dan masih bisa nego pastinya. Kalau kalian pengen yang canvas, pengen modif-modif sendiri, bisa ngambil yang ini ya. Nah, ini nih sekarang kita bahas X-Max-nya. Walaupun melenceng dikit dari tema kita kali ini yang nyari Vespa Matic bekas, tapi
motor ini nggak bisa nggak gue bahas nih karena memang spesial banget. Ini adalah Yamaha X-Max versi tahun 2017, tapi udah banyak banget part modifnya nih. Di depan untuk master rem semua dipakai Brembo dan juga handle-handlenya Brembo nih, dan juga banyak part karbonnya. Terus sok belakang pakai Öhlins dan juga instrumen clusternya diganti nih. Jadi tampilannya lebih modern gitu. Dan juga di sini bodi sampingnya di repaint warnanya biru gitu. Nah, motor ini adalah motor tahun 2017 yang kilometernya untuk pemakaian sekitar 4 tahunan sampai tahun ini ternyata hanya di 3.400-an kilometer. Padahal X-Max ini enak banget buat dipakai harian ya. Dan pajak per tahunnya cukup terjangkau, yaitu di kisaran 800 ribuan. Dan harganya yang menarik nih, X-Max kayak gini yang ditawarkan dengan banyak banget part modif dan semuanya sultan-sultan nih part modifannya. Ternyata dijual dengan harga yang cukup menarik, yaitu Rp61.500.000 aja. Dan masih bisa nego pastinya. Di sini ada 2 X-Max sebenarnya, tapi yang ini nih yang paling gue rekomendasikan. Ada 2 motor terakhir yang mau gue bahas di Skuterman X ini, tapi kita bahas dulu yang Vespa-nya nih. Ini adalah Vespa terakhir yang akan kita bahas di Skuterman X ini. Ini adalah Vespa yang kelasnya 150cc, tepatnya GTS 150 yang mesinnya masih 3V. Ini adalah motor yang tahun 2017, yang berarti udah sekitar 4 tahun pemakaian sampai tahun ini, tapi baru running di kisaran 6.700-an kilometer nih. Masih tampak retro banget, modifannya mungkin sama pemilik sebelumnya hanya dikasih list karbon nih di sekitar frame-nya ini, tapi lumayan mempermanis tampilan, walaupun menurut gue masih kanvas banget nih. Kalau kalian mau beli, mungkin dikasih rack-rack di depan, di belakang, atau dikasih crash bar juga makin cakep lagi. Ini adalah motor yang tahun 2017, tapi pajaknya pajak dari kota Tangerang, yang pajak per tahunnya di kisaran 300 sampai 400 ribuan. Dan untuk harganya, menarik banget nih. Harganya hanya Rp39.750.000 dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang ke sini untuk kalian lihat dulu kondisinya, dan barangnya masih anget ternyata nih. Jadi masih baru datang. Nah, terakhir sebelum kita pulang, tadi gue pas masuk ngeliat di sebelah kiri itu ada motor yang unik banget, yaitu Suzuki Fan-Fan. Kita geser ke sana ya. Ini dia nih, Suzuki Fan-Fan tahun 1973. Tampilannya radikal banget. Kelihatan banget klasiknya, apalagi bannya gambot-gambot depan belakang gitu. Mesinnya mesin 2 tak 90cc, dan pada masanya motor ini memang kelihatan unik banget nih. Tapi sebelumnya kita coba dengerin dulu nih suara mesinnya. Oke, bisa diengkol. Yoi. Buset, ngembul bro. Motor ini motor tahun 73 dan kilometernya kalau ini asli, kilometernya baru di 9.131 km nih. Gokil banget. Dan juga motor ini pajaknya murah banget, yaitu nggak nyampe 50.000. Sekitar 30 sampai 50.000 rupiah. Dan juga motor ini, motor yang klasik, antik dan juga jarang ditemuin ini, dijual dengan harga Rp75 juta dan masih bisa nego pastinya. Langsung bawa pulang Suzuki Fan-Fan tahun 73 yang mesinnya 2 tak dan juga masih grass ini nih. Nah, mohon maaf nih buat Skuter Maniacs, gue buat ngebul dealernya. Tapi kalau kalian pengen datang ke The Skuter Maniacs ini, tadi alamatnya gue kasih tahu di awal video. Langsung kalian datang ke sini dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Tapi kira-kira dari motor-motor tadi, mana nih yang jadi motor jagoan kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Oh iya, gue mau ingetin nih ke kalian, kalau kalian punya dealer mobil atau motor bekas yang mau kita kunjungin, jangan lupa DM kita di Instagram di @pricebook.motor dan @pricebook.mobil. Nanti kita akan datang ke dealer kalian. Sama jangan lupa juga nih untuk kalian like video ini, kalian share ke teman-teman kalian, dan juga kalian subscribe dulu tuh channel Pricebook Otomotif. Supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue pamit, ciao!